Halo teman-teman semuanya. Udah lama juga ya kita gak bertemu via suara. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku lagi gak pengen ngapa-ngapain aja. Pengen ngedapatin ketenangan dengan tidak melakukan apa-apa. Tapi aku sadar, kalau terlalu larut juga gak baik. Seketika terlintas di pikiran ini, oh iya, aku punya kalian. Kalian yang sampai sekarang masih mau dengerin cerita-cerita aku. Biarpun gak banyak, tapi itu sangat berarti bagi aku. Jangan pernah bosan ya dengerin cerita-ceritanya aku. Lagi-lagi aku bakal kasih pertanyaan buat kalian. Hai, apa kabar? Apakah masih konsisten berjuang dalam diam? Suka sama seseorang tapi hanya dipendam? Situasi yang cukup rumit untuk diceritakan kalau soal jujur tentang perasaan. Beberapa waktu lalu ini, ada lebih dari satu orang yang tanya ke aku. Dua pertanyaan yang sedikit berbeda, tapi masih satu konteks yang sama. Pertanyaan yang pertama itu kayak gini, salah gak sih jujur tentang perasaan kita ke dia? Dan pertanyaan yang kedua, setelah aku jujur tentang semua perasaanku, kok malah jadi gini? Kok kami jadi asing? Kok dia malah ngejauh? Lagi confess ya? Di video kali ini, aku bakal coba masuk ke dalam topik pembicaraannya. Oke, langsung aja kita mulaikan. Allow me to introduce myself. Aku Ibnu. Dalam beberapa waktu ke depan, aku bakal nemenin kalian di cerita sebelum mimpi indah kali ini. Kamu inget gak pertama kali kita ketemu itu kapan dan di mana? Gimana pertama kali kita bicara? Apa topik pembicaraannya? Kalau aku masih sangat ingat. Awalnya itu terasa biasa aja, hanya dari sebuah penasaran yang berusaha terus ingin mencari tahu. Tapi setelah sering memperhatikanmu, semuanya terasa gak biasa. Banyak ketertarikan ketika aku mulai mengenal pribadimu. Pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, pribadi yang gak mau nyusahin orang lain, dan pastinya masih banyak lagi. Mungkin di titik ini, dari bermodalkan bertanya namamu siapa, menjadi sebuah yang dikategorikan penasaran, berubah menjadi ketertarikan, dan pada akhirnya, ya, aku suka dia. Dia selalu di sana, dan aku juga selalu di sana. Pasti selalu kusempatkan untuk memandanginya. Beberapa detik sekali aku memperhatikannya, tapi tidak berani mengajaknya untuk bicara secara langsung. Saat itu, jujur ingin sekali rasanya dapat duduk di depannya, saling bicara empat mata, lalu akrab kemudian. Tapi tidak tahu apa yang akan ingin aku obrolkan. Karena saat itu aku belum tahu dia menyukai perihal apa saja. Awalnya aku berpikir dia itu orangnya cuek dan dingin. Dan setelah obrolan pertama kami, ternyata benar. Dia bicara hanya seadanya aja. Tapi mungkin aja dia tidak begitu nyaman bicara dengan orang asing. Dan hari demi hari berganti. Tidak berasa sudah cukup lama kami kenal. Ternyata ketika kami mulai akrab, bicara dengan dia tidak seperti awal kami bicara. Ternyata dia itu hangat, dan bicara dengannya itu bikin nyaman dan tenang. Rasanya ingin terus-terusan bicara dengannya. Kadang aku mikirnya, apa mungkin dia bisa suka sama aku? Apa mungkin dia tertarik walaupun hanya sedikit? Kayaknya gak bakal bisa. Ya entah kenapa ngerasa sadar diri aja. Tapi pada akhirnya aku belajar bahwa menyukai diam-diam adalah hal yang sulit. Menyukai diam-diam adalah hal yang cukup sakit dan hal yang menyusahkan. Mungkin ini adalah awal yang cukup bingung bagiku. Kalau harus jujur tentang perasaanku kepadanya, aku takut kami jadi berbeda. Tidak lagi seperti biasanya. Tapi kalau terus diam-diam seperti ini, mungkin akan sakit, mungkin aku akan cemburu. Tapi untuk sekarang seperti ini aja dulu.
Karena yang penting saat ini adalah kebersamaan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aku bakal jujur tentang semuanya. Mungkin di saat itu aku udah siap akan resiko yang akan terjadi setelahnya. Jadi gimana teman-teman? Nggak salah kok kalau kalian milih untuk memendam atau jujur, asal dengan hati yang kuat nerima apapun resikonya. Kalau memilih untuk diam mungkin kalian bakal bisa tetap sama-sama, tapi tidak akan lama dan pastinya akan merasa kecewa. Gitu juga kalau kalian memilih untuk jujur. Sebenarnya nggak masalah kalau nggak dikonfesin balik, asalkan jangan ngejauh dan ngilang gitu aja. Itu malahan jauh lebih sakit daripada nggak dikonfesin balik. Kita pasti berharapnya aku dan dia sama-sama suka secara secret. Dan ketika confess pasti gak bakal kecewa. Tapi apa kamu yakin yang kamu sukai secara diam-diam juga suka sama kamu secara diam-diam? Gak ada yang menjamin kan? Ada dua kemungkinan ketika kita confess ke orang yang kita suka. Pertama, dia suka kita balik, dan kedua, dia gak suka dan malah ngejauh atau akan sedikit menjaga jarak. Tapi kembali lagi, coba ikutin aja kata hati, dan yang pasti resikonya ditanggung sendiri. Semangat ya pejuang confess. Mungkin ini dulu untuk episode kali ini. Dan kalian juga boleh banget kalau ada cerita yang bisa ngebuat kita tetap semangat. Kalau punya keluh kesah tentang apapun itu, boleh banget kirimin ceritanya ke aku. Nanti pasti aku bacain. Sampai ketemu di video yang lain. Sampai jumpa and sending virtual hug guys.